Lokasi Walasea kan sebenarnya itu ada di kompleks Danau Malili. Danau Malili. Baik, ini kayaknya audionya bisa lebih rapat ini, Kak. Kompleks Danau Malili yang kita tahu bersama di sana ada PT Pale. Ada VT Vale, benar. Ada satu perusahaan yang sangat besar. Tapi sebelumnya itu Walasea sudah melakukan pendampingan. Oke. Itu udah di komunitas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di episode kedua Jurnal Podcast bersama saya Rudi Rustam. Kini sudah hadir di studio narasumber kita di episode ketiga ya. Ini episode ketiga di Jurnal Podcast. Apa kabar? Ini lama tidak berjumpa. Ini Kak Basri sekitar berapa tahun? Berapa tahun ya? Ada 5 tahun ya. 5 tahun nih kali ya ada. Iya. Ada 5 tahun. Waduh, ini cukup lama. Saya banyak belajar dari Kak Basri, baik di gerakan dan lain segala macam. Nah, sebagai tambahan sahabat lingkungan sekalian, Kak Basri Andang ini adalah juga seorang pegiat sosial, terus getol melakukan pengembangan kapasitas warga yang ada di Sulawesi Selatan, tepatnya di daerah Luwu ya. Sebenarnya khusus bagaimana CSO ini ada peningkatan kapasitas. Ada, berarti getol bukan lagi ke personal ya, tapi CSO-nya. CSO-nya yang didorong sehingga lebih profesional. Ya. Lebih karena ini yang matang. Biasanya masing-masing personal itu memiliki kapasitas yang cukup, tetapi secara kelembagaan. Secara kelembagaan ini masih kurang kuat. Oke, ya. Belum kuat ya. Bukan tidak kuat, sudah kuat, tapi harus dikuatkan lagi seiring dengan waktu. Baik, sekarang sebagai direktur Perkumpulan Walasea, benar saya? Apa saja yang sudah dilakukan terakhir ini oleh Perkumpulan Walasea? Ya. Jadi mungkin sebelum itu ya, Perkumpulan Walasea ini sebenarnya organisasi masyarakat sipil yang ada di OMS, salah satunya di Sulawesi Selatan. Nah, ini kebetulan di tahun 2000 kemarin. 2020. 2000 ya. Nah, 2000. Jadi sudah alhamdulillah sudah 20 tahun yang lalu. Walasea ini dideklarasikan oleh para pendirinya kan. Para pendirinya berarti Walasea sebagai perkumpulan yang berbadan hukum kemudian didirikan secara resmi ya, berbadan hukum 2020 tahun. Kalau diinisiasi itu idenya para pendiri ini sudah mendeklarasikan tanggal berapa itu ulang tahun? 5 Juni 2020. 2000. Oh, 2000, sorry. 5 Juni tahun 2000, artinya sedikit lagi mau ulang tahun. Yang itu 21 kalau ini bulan kalau Juni. Iya, bulan Juni akan datang ya. Berarti kalau seumuran kita sudah dewasa, matang, sudah remaja. Nah, apa sih visi misi Walasea sebenarnya, Kak Bas? Nah, kalau visi Walasea sebenarnya itu dari awal itu menetapkan bagaimana terwujudnya kedaulatan terhadap ruang. Kedaulatan ruang. Nah, itu. Nah, sehingga untuk mewujudkan kedaulatan ruang itu Walasea harus mewujudkannya dalam bagaimana mendorong partisipasi yang kuat oleh masyarakat lokal atau masyarakat adat untuk memperkuat posisinya
hak-haknya untuk mendapat kedaulatan di negara ini, ya, di bangsa ini. Baik, sangat menarik Kak Bas. Kalau boleh tahu dalam perjalanan 20 tahun tentu sebuah CSO atau OMS ya, atau apalah namanya yang mungkin lebih sekarang juga disebut sebagai NGO, atau ada juga menyebutnya LSM, whatever lah namanya itu. Seperti apa perjalanan dari tahun ke tahun Wallace ya? Nah, kalau boleh tahu Kak Basri, ini direktur yang keberapa? Saya ini direktur jadi awalnya sejak didirikan ya? Iya, sejak didirikan tahun ya, 2000. Itu Pak Iqbal. Kemudian Pak Senal. Ya. Itu secara personal sebenarnya setelah Pak Senal ini saya. Nah, saya juga sebenarnya ini awalnya kan tidak di Wallace ya. Ini lebih banyak di waktu itu kan sama-sama di Makassar. Kemudian hijrah di jurnal Selebes juga. Gitu. Berarti sebenarnya jurnal Selebes ini sahabat lingkungan, jurnal Selebes ini sebenarnya di awal-awal ya sudah orang-orang jurnal dulu, tapi tidak apa-apa. Sebagai tambahan aja sahabat lingkungan bahwa Kak Basri Andang ini saya ingat di tahun 2003 17 tahun saya kemudian kita kan kita mencoba bagaimana kebebasan berpendapat, freedom expression, undang-undang pers dan lain segala macam. Dan saya banyak belajar di Kak Basri awalnya. Ya sebenarnya dia nanti kita kulik dia seperti apa backgroundnya sebenarnya di dunia penyiaran. Tapi setelah yang satu ini jangan kemana-mana. Karena Kak Bas ini ada kopi, kita ngopi dulu ya berarti. Siap. Dengan santai ya. Oke. Sambil kita dengarkan dulu. Jadi sejak 5 Juni 2000 itu maju dikit boleh Kak Bas? Ya. Okay. Itu didirikan, tetapi secara resmi berbadan hukum itu nanti 14 Januari tahun 2001 di 2001 di akta notariskan. Berarti 1 tahun dulu untuk mencari bentuk, kemudian itu sudah dideklarasikan. Sudah deklar bahwa ada sebuah perkumpulan yang bernama Wallace ya. Menurut para pendiri. Jadi itu menginternalisasi dulu resource-nya dulu ya. Resource-nya. SDM kalangan para pendiri ini karena tidak langsung besar begitu. Okay. Ya itu. Nah itu pun juga belum bentuknya masih yayasan dan belum perkumpulan. Karena waktu itu undang-undang perkumpulan belum lahir ya. Ya. Oke, aturannya belum lahir. Nah kemudian itu sebenarnya Wallace ya di awalnya itu nama kepanjangannya tetap sebenarnya Wallace singkatannya, tapi kepanjangannya ini yang akronim juga berubah ya dengan sekarang. Kalau boleh tahu apa itu? Yang pertama itu Wallace ya. Dulu Wallace ya itu kepanjangannya Wahana Laut Lestari Selebes Area. Wahana Laut Lestari Selebes Area. Nah kemudian berubah. Berubahnya jadi apa sekarang? Jadi itu tadi kemudian 2015 jadi 5 tahun kemudian seiring dengan waktu undang-undang perkumpulan juga sudah ini, kemudian tuntutan kebutuhan bagaimana mengakomodir dan berorganisasi pada saat itu beberapa teman-teman yang berminat untuk ikut akhirnya gabung dalam Wallace ya. Akhirnya ini para pengurus saat itu melakukan rapat dan perubahan bentuk statuta lembaga, bentuk lembaga, dan sekaligus
Merubah nama. Perubahan nama. Oh, perubahan nama. Jadi artinya walaupun berubah tapi tetap mengingat sejarah dan lain segala macam. Jadi tetap namanya Wallacea. Tapi kepanjangannya yang berubah. Kalau boleh tahu apa itu? Nah, jadi Wallacea sekarang wahana lingkungan lestari Celebes area. Oh, wahana lingkungan lestari Celebes area. Jadi hanya lautnya dengan dulu hanya lautnya yang berubah menjadi di lingkungan. Artinya sudah itu dulu kenapa laut, karena di Palopo saat itu di tanah Luwu waktu itu ini ada YBS yang saya dengar dari Kilas Bali. YBS ini yang concern di lingkungan. Di laut juga? Di hutan. Oh, di hutan. Isu hutan. Nah, kemudian harus ada yang concern di isu laut juga. Ya, gimana ini ada. Berarti ada sparring partner gitu sebenarnya kalau mendengar juga di dinamika organisasi ini. Jadi ini bukan pendirian Wallacea ini untuk memperkuat aliansi CSO pada saat itu. Iya, gerakan-gerakan civil society lingkungan saat itu. Sehingga kalau dirujuk lagi Wallacea dengan jurnal Celebes itu sejak tahun 2000-an memang sudah saling berafiliasi ya teman-teman. Baik secara personal maupun kelembagaan. Direkturnya Bang Enal saat itu dengan jurnal itu sudah ada ikatan emosional yang kuat. Jurnal yang tahun 2000-an kita tahu itu awal-awal tahun 2000 banyak melakukan investigasi dan lain segala macam. Waktu itu saya masih hijau. 20 tahun lalu saya belum terjebak pada isu. Bang Enal sebagai sudah direktur direktur Wallacea saat itu menjadi investigatornya jurnal Celebes untuk wilayah Luwu. Sangat menarik. Itu sekilas balik dan perjalanan Wallacea setelah 20 tahun nih, kalau boleh tahu nih Kak Bas. Sekarang ini 2000, di 5 tahun terakhir apa saja yang dilakukan oleh Wallacea di Tanah Luwu? Jadi sebenarnya ini juga ya bisa dibayangkan bagaimana harus banyak belajar dengan. Jadi saat 2015 teman-teman percayakan Kakak Basri sebagai pimpinan, sebagai direktur, tetapi pada prinsipnya bagi saya sebenarnya itu direktur itu bukan sebuah prestis gitu. Karena ini juga yang harus tanggung jawabnya berat. Tanggung jawab berat, tetapi ini kan ada kesan bahwa seorang direktur itu benafit dan lain segala macam, eksklusif. Jadi maksud yang saya mau sampaikan bahwa direktur itu ibaratnya pembantu umum. Kenapa bisa begitu? Direktur kok jadi pembantu umum? Kenapa bisa begitu? Ini yang harus bagaimana menjaga manajerial ini supaya bisa jalan terus. Kemudian semua di Wallacea kan ada divisi-divisi, bagaimana divisi-divisi ini juga bisa hidup, memanajerial dan segala macam. Memang hakikatnya direktur sih seperti itu tuh pimpinan. Jadi itu bukan sebuah prestasi, bukan sebuah kebanggaan. Sangat menarik. Berarti setelah itu dari sekian banyak program yang dijalankan, tantangan terberatnya ini tantangan terberat selama dipercayakan menjadi pemimpin atau direktur di perkumpulan Wallacea. Kalau tantangan terberatnya mungkin di ini sebagai organisasi yang basisnya advokasi apalagi lingkungan hidup dan di wilayah Luwu Raya misalnya. Ini bagaimana serangan dan ancaman investasi benar. yang cukup terutama besar. Kalau kita bermain di situ di ranah advokasi.
Namun alhamdulillah sampai sekarang kita Wallacea itu masih tetap mempertahankan bahwa tidak akan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang merusak lingkungan. Nah itu dia. Bagaimanapun ininya tidak akan. Berarti itu menjadi kode etik ya, kode Itu etok menjadi statuta. Karena kan ada beberapa lembaga kemudian ikut berkontribusi membangun misalnya perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan kapitalisme, kan urusannya adalah duit. Tentu banyak yang tergiur. Nah Wallacea betul tidak melakukan itu ya. Jadi Wallacea sampai sekarang menjaga rule-nya. Bagaimana? Karena di situ ininya. Sehingga kalau ini sudah misalnya terjadi itu akan keluar meruntuhkan, dari meruntuhkan gerakan dignity-nya, harga diri sebuah CSO. Tetapi sebagai organisasi non pemerintah, kita juga harus memperlihatkan bahwa kita ini bukan bekerja tidak profesional. Oke, itu menjadi kata kunci. Walaupun kita organisasi non pemerintah, tapi bukan berarti tidak bekerja dengan profesional. Baik. Nah, pertanyaan saya yang kedua, Kak Bas. Bagaimana sikap Wallacea terhadap pemerintah nih, Pak, atau terutama pemerintah daerah dan pemerintah pusat? Apakah kemudian sejalan atau tetap dengan kolaborasi atau bahkan misalnya ya konservatif? Nah, itu yang sekarang pada perkembangannya saat ini itu ini kan juga kita sudah tidak bisa maksudnya terus berlawanan dengan pemerintah, terus kontra dengan pemerintah. Juga kalau mau berkolaborasi itu bukan berarti harus ada di bawah atau di atas gitu kan, atau menjadi corong pemerintah gitu. Harus setara. Posisinya adalah mitra. Iya, makanya di situ ke profesionalisme harus ini. Maksudnya profesionalisme misalnya di Wallacea dalam hal pelayanan pemetaan partisipatif itu tidak bisa tidak profesional. Baik. Ini menarik nih, ada kata pemetaan partisipatif nih, omong-omong. Salah satu kan kabupaten di Indonesia ya, kalau tidak salah Luwu Utara ya, sudah berhasil melakukan pemetaan secara partisipatif dan satu kabupaten. Dengar-dengar di situ ada di belakangnya Wallacea loh, belum satu kabupaten sih, baru 4 kalau sampai ke peraturan bupati sesuai Permendagri 45 Permendagri 45 2016 itu baru 48 desa satu kelurahan dari 4 kecamatan tapi itu sudah sangat hebat dong, dan Wallacea bisa melakukan itu. Seperti apa sih itu tips dan triknya? Tidak bisa juga bahwa itu sebuah kehebatan. Nah, ini menjadi tantangan juga sebenarnya untuk menguji metodologi pemetaan partisipatif itu bisa diakui oleh pemerintah. Itu dia, karena kan kebanyakan selama ini peta-peta itu pokoknya apa yang disajikan oleh pemerintah maka itulah yang jadi ya. Tapi akhirnya ini ada fakta, Wallacea kemudian mengambil bagian sehingga bisa lahir pemetaan partisipatif yang diakui pemerintah dan diapresiasi. Kalau saya tidak salah, itu mendapatkan apresiasi dari Kemendagri. Itu bulan Desember tahun lalu. Jadi Kemendagri sebenarnya juga tidak mengatakan bahwa ini yang pertama di Indonesia, tetapi yang dia prosesnya yang juga diikuti dan kawal adalah yang di Luwu Utara. Berarti proses pemetaan partisipatif melibatkan pemerintah, melibatkan CSO, kolaborasi, elaborasi, Luwu Utara kemudian menjadi perhatian. Dan tentu di situ di belakangnya ada Wallacea dong. Di posisi itu yang juga menjadi bergen position kembali banyak informasi liar di media di ini yang berkembang bahwa Wallacea jadi masih
saat berjalan itu banyak menganggap bahwa Walasa ini seperti konsultan. Wow, konsultan. Nah, akhirnya kan itu ada dana, karena dana pemetaan ini disiapkan oleh desa, kemudian dikelola sendiri oleh desa. Oleh desa. Jadi Walasa hanya supporting dalam bentuk. Jadi dalam hal teknis, karena Walasa ini melakukan peningkatan kapasitas. Ya karena kan namanya juga mapping, itu tidak semua orang bisa orang desa. Satu hal image yang harus dirubah bahwa orang desa tidak bisa melakukan pemetaan dan menggunakan alat pemetaan. Tapi teknisnya yang belum mereka tahu. Oke, sebelum kita lanjut nih, kita ngopi dulu Kak Bas. Oke, ini kayaknya ada kopi enak. Silakan. Ayo. Tapi sorry, ini tidak pakai gula, tidak apa-apa ya. Lebih bagus. Oke. Agak maju dikit Kak Basri. Nah, ini menarik tadi bahwa orang desa bukan berarti tidak tahu. Nah, seperti apa sih ceritanya itu? Mungkin Kak Basri bisa ceritakan sambil dekat-dekat lagi dong. Jadi itulah sebenarnya ke kamera. yang proses yang coba dibangun. Bahwa tidak akan semua tempat adalah sekolah dan semua orang adalah guru. Ya, semua tempat adalah sekolah dan semua orang adalah guru. Nah, baik. Hal inilah sebenarnya posisi Walasa sebagai supporting system, bahwa ini pengetahuannya tidak boleh hanya milik Walasa saja, harus dibagi. Begitu juga misalnya dengan ini kan Walasa dengan JKPP yang kebetulan hostnya juga hostnya Simpul layanan pemetaan partisipatif untuk Kalekaju itu Walasa, sehingga ini di combine. Oke, di sini berarti ada kerja-kerja elaborasi di dalamnya. Nah, jadi bukan itu tadi, tidak harus. Ini harus tertransformasi ke masyarakat. Berarti yang melakukan pemetaan mulai dari pengambilan entry point-nya, titik poinnya adalah semua warga, bukan Walasa ya berarti. Nah, itu dibentuk namanya tim pemetaan partisipatif tim desa. Pemetaan partisipatif desa. Inilah yang bekerja. Yang terdiri dari tokoh masyarakat. Kemudian ada pemuda, karena ini harus dibagi. Ada yang harus mengetahui sejarah. Ada yang bisa melakukan teknis dan bisa melakukan survei. Menarik ya. Tapi cukup rumit juga ya ternyata mapping itu. Nah, setelah ini terbentuk, kemudian yang dilakukan Walasa adalah mendorong dan meningkatkan kapasitas warga dalam teknis pemetaan. Nah, seperti apa saja itu? Seperti apa? Termasuk itu melakukan survei di mana sebenarnya dari penelusuran sejarah orang-orang tua yang tadi terlibat di tim itu juga, yang lebih paham lah latar belakang desa dalam satu desa. Baik. Itu. Kemudian di mana titiknya itu juga survei dengan tim ini. Nah, untuk membantu itu di tingkat kecamatan ada namanya tim fasilitator masyarakat. Fasilitator masyarakat di tingkat kecamatan. Itu yang bentuk siapa? Nah, itu dengan Walasa, dengan Pemda. Dengan Pemda. Menyaring siapa-siapa yang bisa terlibat. Nah, di tim ini ada sosial, ada teknis. Ada sosial, ada teknis. Teknis ini khusus digitasi. Nah, sobat lingkungan, ini ada kata digitasi nih. Jadi hanya di soal itu yang sebenarnya kita selalu bagaimana ini bisa masyarakat atau orang kampung juga supaya bisa tahu dan melakukan sendiri, karena ini juga bukan pekerjaan gampang ya. Ya, dan bukan juga sebuah keterampilan yang hanya khusus. Bukan eksklusif begitu kan? Oke, sip. Sambil kita lihat kamera Kak Bas. Berarti dilakukan penguatan kapasitas di warga berupa keterampilan teknis, digitasi. Menarik. Ya, kalau digitasinya belum sampai ke digitasi ya, tapi yang diberikan mungkin survei penggunaan GPS, entry itu ya
marking marking poin dan lain segala kemudian digitalisasinya inilah tadi yang tim teknis yang ada di kecamatan yang setelah itu prosesnya jadi ketika ada perbedaan titik batas. Mereka inilah yang, karena kita tahu bahwa masyarakat yang lebih paham dengan wilayahnya di mana dan dia punya cara menyelesaikannya sendiri. Di situ sebenarnya yang ini. Sangat menarik sekali sobat lingkungan. Jadi itulah gambaran selama beberapa waktu wala saya berjalan yang berhasil dengan elaborasi dengan tim elaborasi berhasil mendorong jaringan partisipatif. Nah, sambil geser ke sedikit sini Kak Bas. Ya, sambil digeser lagi. Ya, agak maju biar mic-nya juga lebih kentara nih, biar pendengar sobat lingkungan bisa lebih, karena kekuatan podcast itu katanya di audio. Nah, saya mencoba untuk merealisasikan itu bahwa podcast itu kekuatannya adalah audio. Nah, sebenarnya kalau ngomong audio Kak Bas, saya itu malu-malu. Jadi Kak Basri ini mentor saya di tahun 2003 yang mengajarkan pertama kali saya dunia radio. Jadi saya sebenarnya kaku. Itu sebenarnya satu jadi ilmu itu saya coba transformasikan juga ke teman-teman ke yang lain ya. Tapi saya juga akhirnya nervous sendiri nih, harus ini pertama kalinya setelah 17 tahun mendapatkan ilmu. Jadi ini kayaknya kalau istilahnya nih murid melawan guru, tapi ini bukan melawan guru, tapi ya guru yang baik adalah yang mampu menghasilkan murid-murid yang hebat. Artinya kesempatan saat itu yang saya terima juga bisa bergabung di. Bicara soal audio, saya sebenarnya tuh malu-malu sama Kak Basri. 17 tahun lalu beliau yang pertama kali mengajarkan saya mengenai audio. Nah, beliau ini dulunya adalah mantan penyiar dan kontributor. Apa itu? Reporter dari Smart FM. Wow, itu gimana itu Kak? Bisa mungkin menceritakan tentang pengalaman selama di Smart FM sebagai reporter dan apa yang mempengaruhi saat ini? Mungkin saya sedikit saja. Jadi pengalaman yang paling berharga itu karena sebelumnya saya sendiri tidak pernah mengenal teknologi belum soal penyiaran, kemudian software yang dipakai mengolah audio. Itu tapi namanya sebuah tuntutannya, mau tidak mau kita harus menghadapi dan belajar mengetahuinya. Baik. Itulah kemudian dulu waktu masih pakai Cool Edit. Itu salah satu benar ya, saya belajar itu Cool Edit di awal 2005. Sekarang Cool Edit itu sudah dibeli Kak Bas. Kemudian menyusun programnya pakai Raduga tak bersalah. Jadi dulu ingat-ingat itu bahwa dulu harus menyusun playlist komputer itu ya kalau tidak pakai, kalau masih pakai Winem dulu itu tidak keren. Jadi harus pakai, ada 2 software namanya Raduga. Itu bukan Winem. Iya, bukan audio playlist dia, tetapi dia betul-betul ada player untuk broadcast. Namanya Raduga. Kemudian jadi saat 2003 ada program dengan TIFA Foundation, sambil dekat Kak Basri ini. TIFA Foundation saat itu khusus bagaimana memperkuat radio komunitas. Nah, saya tuh radio komunitas. Itu background saya. Jadi ini tadi yang saya bilang bahwa 17 tahun lalu saya di training sama Kak Basri ini. Ya, lanjut Kak Bas. Ini asik. Jadi saya harus nunduk saja kalau cerita ini. Itu saat itu. Hanya sekarang ini kan teknologinya ternyata sudah banyak, sangat jauh lompatan teknologinya. Iya, itu sudah. Akhirnya
waktu dengan TV itu teman-teman jurnal itu berusaha bagaimana kapasitas pengelola radio komunitas itu ditingkatkan. Benar. Meningkat. Makin Artinya, bertambah. Bukan dari penguasaan, peralatan teknis dan lain segala macam. Penguasaannya itu tidak bahwa tidak harus mereka ini kan, tidak harus mereka tahu, itu tidak bisa. Harus dia paham sesuai dengan yang lakukan, meskipun juga yang lebih utama adalah bagaimana fungsi-fungsi sosial. Fungsi-fungsi sosial radio komunitas tetap jalan. Next kita akan ngobrol lebih panjang soal radio komunitas nih. Tapi kayaknya itu bisa di sisi di waktu lain. Di waktu lain kita bakal ngobrol itu dengan perkembangan dan dinamika radio komunitas. Baik, sahabat lingkungan, tadi kita back to topic bahwa Kak Basri bersama Wallacea dan rekan-rekan yang ada di Kota Paluvo di Tanah Luwu sudah melakukan berbagai macam gerakan-gerakan dalam mendorong pemetaan partisipatif, kemudian penguasaan terhadap ruang-ruang hak sosial. Tentu punya selama 10 tahun terakhir itu berbagai macam kesan, kisah dan juga pengalaman yang mungkin ya kalau diingat-ingat ya susah ini ya, mau kira-kira yang menurut Kak Basri paling berkesan selama berjuang dan menjalankan dan mengawal Wallacea ini apa sih? Nah, itu yang salah satu lokasi Wallacea kan sebenarnya itu ada di kompleks Danau Malili. Danau Malili. Baik, ini kayaknya audionya bisa lebih rapat ini, Kak. Kompleks Danau Malili yang kita tahu bersama di sana ada PT Vale. Ada PT Vale, benar. Ada satu perusahaan yang sangat besar. Tapi sebelumnya itu Wallacea sudah melakukan pendampingan. Oke. Itu udah di komunitas yang masyarakat yang terpinggirkan oleh itu juga bersama jurnal Seleb saat itu dengan Samdana dengan melakukan perencanaan kampung di Vale. Ya. Nah, tapi yang saya mau sampaikan beberapa tahun saat ada program konservasi, itu didukung oleh Critical Ecosystem Partnership Fund Wallacea. Jadi kompleks Danau Malili ini itu sangat berat menyatukan persepsi karena di dalamnya banyak kepentingan. Ada kepentingannya. Masyarakat, ada PT Vale, ada pemerintah desa, ada BKSDA, ada pemerintah kabupaten, provinsi, pokoknya macam-macam lah kepentingannya, benar. Di instansi vertikalnya KLHK saja juga ada 2. Itu tadi BKSDA, ada BP. Tapi itu berhasil ya, maksudnya jalan bisa dilakukan. Hingga yang harus dilakukan ini bagaimana membuka ruang-ruang komunikasi dengan semua pihak ini supaya bisa sama-sama untuk bagaimana menyelamatkan kompleks Danau Malili. Nah, akhirnya di saat itu masyarakat di desa kita inisiasi, ada beberapa desa Matano, desa Nuha, kemudian Tole juga. Nuha Matano ini itu di pesisir Danau Matano. Kemudian Tole itu pas di pesisir Tauti. Danau Mahaluna. Mahaluna. Kemudian Danau Tauti itu ada desa Mantilang. Itu di seberang. Di seberang danau. Jadi harus nyebrang lagi ya dari Kenuhai. Dari Timampu ke
Bantilang. Bantilang. Wow, sangat menarik sekali. Ini dari forum desa ini kemudian mencoba menggagas dan mengajak pemerintah desa. Waktu itu 21 desa yang 21 desa. Ya, yang ikut bagaimana membicarakan konservasi danau-danau ini. Jadi dengan pengalaman 4 desa yang sebelumnya. Nah, satu hal yang mau ini pertama tadi terkait dengan pemetaan, kemudian perencanaan tata ruang partisipatif. Nah, ini ada ini termasuk pengalaman baru sebenarnya juga di tingkat. Walau saya bekerja di konservasi, tetapi yang kita mau sampaikan pada saat itu bahwa pemetaan partisipatif ini akan menjadi bekal. Bukan, ini akan memperkuat sebenarnya konservasi masyarakat. Konservasi masyarakat ketika dilakukan pemetaan partisipatif akan semakin kuat. Karena dari situ tadi ada tata guna lahan, jadi masyarakat akan menentukan yang mana ingin sebenarnya. Benar sekali. Dia sudah tahu yang beberapa wilayah, tetapi begitu ditambah pengetahuan dengan pemetaan partisipatif, pastinya dia akan melakukan delinasi batas-batas yang sendiri mereka lindungi. Berarti bukan mengeksploitasi, bukan itu yang wilayah perlindungan masyarakat itu bukan dari kawasan yang sudah ditentukan gitu, tapi mereka yang menyentuhkan kawasan, sendiri. Nah, bukan kawasan konservasi, bukan hutan lindung, tapi itu bisa ada di tengah kampung, di perkampungan, bisa di wilayah kelola atau di kebun, tetapi dia lindungi karena kepentingannya, ada kepentingan di dalam, benar yang sekali. langsung dengan bersentuhan dengan dirinya mereka ke depan mereka. Sangat menarik soal dibalik. Inilah yang sebenarnya kita salah satu pesan yang mau disampaikan, bahwa konservasi masyarakat itu bukan hanya melihat konservasi, jadi konservasi jenisnya, tetapi bagaimana masyarakat memahami betul konservasi satu wilayah ya. Berarti ada proses self awareness, kesadaran diri dari warga, kemudian lewat kesadaran dirinya dia yang kemudian menentukan sendiri nasibnya bahwa ini adalah lahan konservasi. Ini harus dikonservasi. Jadi wilayah perlindungan masyarakat namanya WPM. Jadi bukan karena bukan disodorkan begitu saja ya. Bukan. Baik, sangat karena menarik. Kepentingannya yang bersentuhan langsung dengan itu. Misalnya ada di tengah kampung, itu ada wilayah yang di WPM-nya masyarakat, itu dari dulu tidak pernah memang dia kelola. Karena prinsipnya kalau misalnya berkebun, membuka itu untuk mendapat keuntungan ekonomi harian misalnya, ini kan untuk penghidupannya, sementara kalau itu juga mengancam ya mending jangan begitu. Di situ pemahaman konservasi berarti ini sebenarnya. Kemudian kalau dihubungkan dengan secara teoritik, misalnya habitat, perlindungan habitat ini biodiversity-nya ini kena. Meskipun masyarakat misalnya tidak mengenal itu spesies apa yang di dalam dia mau langka dan lain segala macam, don't care gitu. Iya, dia apalagi kan misalnya dengan kurangnya orang literasi, kurangnya pendidikan, kurangnya akses informasi, sosialisasi bahwa ini adalah hewan langka di situ, ini adalah pohon langka. Tetapi mereka melakukan perlindungan itu karena ada kepentingan berhubungan dengan dirinya, kampungnya, leluhurnya dan lain segala macam. Sangat menarik, Kak Bas. Itu terbukti
Jadi ada di satu tempat misalnya di Nuha. Nah, itu ada satu wilayah yang di wilayah perlindungannya masyarakat itu menjadi habitat di mana populasi endemik kayu endemik paling banyak di situ. Nah, berarti artinya kalau masyarakat sudah mulai sadar nih bahwa konservasi itu penting. Iya, dan perlu, wajib. Ya, itu dia yang anunya. Hanya kan ini lebih kita tidak dorongkan dalam satu habitat dan berangkat dari pengetahuannya mereka. Oke, berarti memang berbanding lurus ya, tingkat informasi, akses informasi, literasi juga akhirnya melahirkan kesadaran untuk melakukan hal-hal yang konservasi. Dan sekarang ya untuk misalnya kayu yang endemik tadi itu Damadere, Rode dengan Damar mata kucing. Nah, sekarang mereka terus melakukan pembiakan dari ditambah terus menjadi kayu-kayu endemik ya, kayu-kayu lokal ya. Kemudian satu hal yang ini sudah ada perubahan pola pikir dan kesadaran bahwa di Luhut Timur ini kan kita tahu bagaimana masifnya pembukaan lahan, merica. Nah, itu pasti akan mengancam kayu-kayu endemik tadi. Ya, pastilah mengancam juga ke kelestarian yang lebih luas ya, benar. Nah, bukan hanya yang hutan ya, tapi juga danau. Itu flora fauna di Sulawesi yang kaya dengan endemisitasnya ini, itu juga terancam. Nah, dengan tadi misalnya hanya satu monokultur, hanya satu tanaman, ini juga kita harus kita sering-sering selalu mengajak mereka melihat ke belakang bagaimana sejarahnya kakao. Begitu semua kakao lagi harga jatuh, kemudian ada penyakit, itu sudah tidak ada, habis ya, sudah tidak bisa terbendung. Kemudian di sisi lain, misalnya pada saat itu terjadi, nah tidak ada tumpuan ekonomi yang lain. Berarti mereka sudah mulai sadar bahwa salah satu yang saya mau sampaikan bahwa salah satu yang coba dilakukan Wallacea ini mereplikasi pengalaman di satu tempat, misalnya kemudian direplikasi ke tempat lain. Ya. Jadi misalnya saat Uraso ya di Guleng yang berhasil dengan jengkol, dengan menanam jengkol melawan sawit yang kita melawan sawit, benar. Kemudian jengkol ini memang juga secara ekonomis dan ekologis. Nah, karena belajar dari Uraso itu yang kemiringan ini ternyata setelah ditanami jengkol itu akhirnya bisa melandai ya. Jadi ada perubahan struktur tanah ceritanya. Jadi ini bisa mengkonservasi tanaman untuk konservasi tanah. Nah, inilah yang juga kemarin 2016 kalau nggak salah itu melalui program-program kerjasama elaborasi. Itu bersama konsorsium jurnal, konsorsium jurnal Slebes dengan Bupati di Luhut Timur, itu di Buanging, itu kita mencoba melakukan perlindungan sempadan sungai Lamonto dan itu melakukan penanaman jengkol juga ya. Berarti hal yang menjengkolkan itu sebenarnya cocok untuk menjadi tanaman yang konservatif. Setahun kemudian 2017 itu juga kita perkenalkan di Nuha dan di Matano. Akhirnya mulai ditanam juga ya jengkol. Dan sekarang itu juga lagi sudah mulai panen. Baru mulai belajar berbuah karena 2017 ini baru 4 tahun itu belajar panen.
Berarti sudah mulai dirasakan ya, karena sudah mulai Tapi ada kalau- proses ekonomi. Tapi belum, kalau ekonominya belum. Belum terlalu. Berarti ini karena mereka belum, yang di Mihok belum panen. Tapi kalau ke informasi terakhir di Buangi itu sudah mulai. ya, Oke. karena duluan. Nah inilah yang mencoba kita perkenalkan supaya ada tanaman Baik. selain merica yang kita tahu di Luhur Timur itu budidayanya bukan pakai tiang panjangnya Itu gitu. yang panjang ya, tapi memang betul pohon yang ditebang, Iya, batang kayu yang diranggas. tadi itu salah satu korbannya. Yang paling bagus adalah kayu endemik ini. Oh, berarti dengan budidaya merica, walaupun nilai ekonominya pada saat itu tinggi, tapi yang menjadi korban adalah kayu-kayu endemik tadi ya. Karena ya memang mereka menggunakan batangnya diranggas, jadi benar-benar Malah ada yang diranggas. pakai betul. Ya. Oh, sangat menarik Jadi, sekali. Inilah konservasi tanah dan air ini mencoba kita Kawal. kawal. Nah, di sisi lain itu tetap mencoba supaya tanaman berubah dari monokultur menjadi polikultur. Oke. Itu terakhir ini misalnya di Desa Nuha itu tetap melakukan pembibitan tanaman endemik itu, kemudian menanam tanaman ini lagi di sela kebun. Sela-sela kebun ya. Jadi batas kebun tetap ada proses tanaman jangka pendek ya. Iya. Oke. Dia menanami ini lagi sekarang campedak dengan menambah jengkol juga. Jadi ada mulai jenis-jenis baik. Ada jenis lain. Jadi ya kita berharap ini bisa menjadi contoh sumber ekonomi baru. Ekonomi bagi mereka. Jadi tidak ya mungkin saat ini merica masih, tapi saat ini kan merica sudah 40-an. Ya, ekonominya sudah tetap ada proses naik turun. Dulu kita tidak bisa bagaimana mau membendung sementara harganya juga sangat tinggi. 150. Benar, akhirnya berlomba-lomba lah orang untuk melakukan itu. Baik sahabat lingkungan, terima kasih. Itu tadi bincang-bincang kita dengan Kak Basri Andang dari Perkumpulan Wallacea Tanah Luhur. Nah, mungkin Kak Bas sebagai close statement ada yang ingin disampaikan ke rekan lingkungan dan rekan lestari. Silakan close statementnya. Ya, jadi bisa lebih dekat lah sambil ini. Mungkin ini ya, bahwa bagaimana masyarakat itu betul-betul diposisikan sebagai pelaku utama dalam hal apapun. Masyarakat diposisikan sebagai pelaku utama. Karena dia apalagi kalau di wilayahnya, di desanya, di lokasinya kan. Karena dia paham, dia yang lebih tahu. Itu saja. Iya, kita juga harus banyak belajar dengan pengetahuannya mereka. Jangan kita ini merasa orang hebat pendidikan dan lain segala macam. Ya, mungkin teori kita tahu, tapi secara praktek ada hal yang berbeda. Iya. Baik. Itu sebenarnya apapun, misalnya termasuk bagaimana memperkuat partisipasinya mereka itu kan. Karena rasa pertama legitimasi sosialnya itu ada, kemudian kepemilikan lebih tinggi. Iya. Baik. Terima kasih Kak Basri Andang yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di Jurnal Podcast. Banyak hal yang bisa dipetik di sini. Mungkin rekan-rekan sahabat lingkungan dan sahabat lestari sudah mendengar bagaimana bekerja di bidang CSO dengan segala macam dinamikanya, terus apa yang bisa direplikasi. Mungkin ketika ada yang ingin melihat apa yang dilakukan oleh Wallacea, nih kalau rekan Nusa Cerita atau pendengar podcast ini, di mana bisa diakses? Jadi saat ini itu tersedia sebenarnya saluran media. Ya, saluran media informasi komunikasinya.
bagi Wallacea yang dikelola langsung oleh Wallacea. Itu bisa informasi itu diakses di webnya. Web Wallacea kalau boleh tahu disilakan, nanti akan kita tayangkan di sini di Wallacea ORID. Oh, Wallacea ORID. Itu di website. Kemudian itu dari dua website ini 2017. 2017. Tapi sebelumnya itu ada blog yang masih ada blog yang masih WordPress pakai mau gratisan dari WordPress gitu. Nah itu masih gratisan sampai detik ini ya, masih dipertahankan gratisannya. Itu cari hasilnya berarti. Itu 2013 itu alamatnya di mana? Ya, itu di perkumpulan Wallacea.wordpress.com. Oke, mungkin ada Instagram. Ada Instagram, ada YouTube dan lain segala macam. Instagram itu juga pakai Wallacea. Semua pakai Wallacea. YouTube itu perkumpulan Wallacea semua ya. Semua Wallacea. Baik, berarti sahabat lingkungan, sahabat lestari bisa mengakses di. Kalau di YouTube itu video-video apa yang sudah dilakukan. Waduh. Wallacea. Mungkin nanti ke depan juga akan bikin podcast seperti jurnal podcast. Ya, malah semoga sebenarnya itu 2000 berapa? 2015 ya. 2015 ya. 15 Wallacea sempat membangun radio komunitas. Mendorong. Tetapi ya dinamika radio komunitas akhirnya ya. Nanti akan kita cerita dong ngobrol macam-macam gitu Mas. Kayaknya kita closing dulu di sesi ini. Terima kasih kedatangannya Kak Basri. Semoga terus sehat dan terus menginspirasi. Terutama buat kaum-kaum muda untuk terus menjaga lingkungan mereka dan tetap pada proses konservatif ya. Jadi menjadi konservatif itu baik karena tetap pada. Dari studio Jurnal Selebes, saya Rudi Rustam dan Basri Andang mengucapkan salam lestari, salam lingkungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.